Hello, I'm so honored to be with you guys again this year. Halo, saya sangat terhormat ada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian tahun ini. I cannot believe it's already been 1 year since I've had the joy of being with you guys. Nggak kerasa udah setahun lamanya sejak terakhir kali saya gabung sama ibu-ibu. So I must have said something good last year because they asked me back for this year. Yang saya yakini saya tahun lalu pasti khotbahnya bagus, makanya saya diundang lagi gitu ya. Again, so honored to be with you guys. Sekali lagi sebuah kehormatan bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian pagi ini. Just for those who don't know me, my name is Bethany Hicks and I am a co-founder of Prophetic Company. Buat yang belum kenal, nama saya Bethany Hicks dan saya adalah rekan pendiri daripada Prophetic Company With Dan and Regina McCullum. dengan Dana dan Regina McCullum. I'm also the worship director of my home church called The Mission in California. Dan juga saya adalah worship pastor dari gereja lokal saya, The Missions yang ada di California. I wrote a book a couple years ago called Own Your Assignment, which I preached on here last year with you guys about kingdom mothering. Beberapa tahun lalu saya menulis sebuah buku yang berjudul On Your Assignment, dalam penugasanmu, yang saya sampaikan tahun lalu di tempat ini mengenai bagaimana menjadi ibu dalam kerajaan Allah. And I'm excited to announce that I'm about to release my second book called The God Connection, and it's about all the ways that you are created to know God's voice. Dan saya bersuka cita untuk memberitahu kepada saudara buku kedua yang akan saya terbitkan yang berjudul God's Connections, bagaimana saudara dapat mendengar suara Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan saudara. So I would love to connect with your leaders about getting that translated so you guys can have that in your hands as well. Jadi saya akan terkoneksi dengan para pemimpin saudara supaya buku itu juga bisa diterjemahkan, lalu saudara bisa menerimanya di tangan saudara dan bisa membacanya. One of the things that I'm very passionate about is to see every person know how accessible the voice of God is to them. Salah satu perkara yang membuat saya sangat bersuka cita dan bergairah adalah untuk membuat semua orang memahami bahwa ternyata mereka dapat mengakses suara Tuhan ke dalam kehidupan mereka. And tonight we're going to talk a little bit about some of the ways that we can hear God's voice. Dan malam ini di tempatnya Bethany, pagi ini di tempat kita, maka kita akan bicara tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. But we're going to talk about it in a way that maybe you haven't heard before, but it's very vital to our destiny. Kita akan berbicara mengenai perkara itu, mungkin sesuatu yang belum pernah saudara dengar sebelumnya, tetapi hal ini sangat penting bagi tujuan Tuhan dalam hidup kita, destiny itu dalam hidup kita. So today I want to talk about how to activate your heavenly identity. Hari ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana mengaktifasi identitas surgawi kita. You might be wondering, what's a heavenly identity? Mungkin saudara bertanya-tanya, apa itu identitas surgawi? Well, we're going to discover that today. Kita akan temukan itu hari ini. So, as a young girl growing up, I grew up in a Christian family that loved God. Sebagai remaja putri, saudara, saya bertumbuh di sebuah keluarga Kristen yang mencintai Tuhan. But for some reason, as I was growing up, my younger sister knew she wanted to be a missionary when she grew up. Saat saya bertumbuh, tiba-tiba adik saya yang perempuan itu tahu bahwa saat dia juga ikut bertumbuh, dia tahu bahwa dia harus menjadi seorang misionaris. So in my mind, I thought, because she knows she wants to be a missionary and I don't know who I want to be, then I must not have a purpose in life. Dan dalam pikiran saya, karena adik saya sudah mengetahui apa tujuan hidupnya, yaitu sebagai seorang misionaris, dan saya belum tahu apa tujuan hidup saya, berarti saya ini adalah seseorang yang memang nggak punya tujuan hidup. I actually even thought that maybe God was just going to kill me by the time I was like 19 or 20. Saya bahkan berpikir mungkin Tuhan bisa aja bunuh saya atau mengambil nyawa saya ketika saya berumur 19 atau 20. Just because my sister knew she wanted to be a missionary and I had no idea. Cuma karena adik saya tahu apa tujuan hidupnya dan saya nggak punya apa-apa buat tujuan hidup saya. So here I am growing up
not thinking that I have a purpose or a destiny. Dan saya bertumbuh dengan cara seperti itu, tidak saya merasa bahwa saya nggak punya tujuan hidup, saya merasa saya nggak punya destiny. Even though I loved God and I grew up in a Christian home, I still believed this lie. Walaupun saya mencintai Tuhan, saya bertumbuh, dibesarkan di keluarga Kristen, tetapi saya terus mempercayai dusta seperti ini. So when I was 19 years old, we had a group of prophets come into the house and choose certain people to prophesy over. Jadi ketika saya berumur 19 tahun, ada sekelompok nabi yang datang ke rumah kami dan kemudian memilih beberapa orang untuk kemudian dinubuatkan. And they chose my name. And I remember as I was walking up to the stage thinking, what are they going to say about me? Dan kemudian mereka memilih nama saya, dan kemudian saat saya berjalan ke atas panggung atau mimbar itu, saudara, saya sambil berjalan sambil mikir, saya mau diapain ini ya? What would God say about me if I don't even have a purpose? Apa yang Tuhan mau bilang tentang hidup saya? Kalau ternyata buat saya, hidup saya nggak punya tujuan. The very first words out of the prophet's mouth changed my life. Dan kata pertama yang keluar dari mulut nabi yang datang itu sungguh-sungguh mengubah hidup saya. He told me, you are a person of purpose and destiny, says the Lord. Amen. Dan dia memberitahu kepada saya bahwa engkau adalah seseorang yang memiliki tujuan dan tujuan ilahi, destiny. In one minute, that lie was completely shattered. Dalam 1 menit itu, saudara, maka dusta yang selama ini saya percayai langsung hancur. I needed to know that God had created me for a purpose and a destiny. Saya perlu untuk tahu bahwa ternyata Tuhan menciptakan saya untuk sebuah tujuan dan untuk tujuannya sendiri. See, prophetic identity is one of the most practical ways that we can live from heaven to earth. Identitas profetik adalah cara yang paling praktis agar kita dapat menghidupi kehidupan, yaitu kehidupan dari sorga menuju bumi. So the two most important questions in the kingdom of God are this. They're found in Matthew 16. Jadi 2 pertanyaan yang paling utama di dalam kerajaan Allah adalah ini, dan itu sudah bisa temukan di Matius 16. It's that conversation between Jesus and his disciples where Jesus was asking them, who do you say I am? Ya, ini adalah percakapan, kalau saudara ingat, antara Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? So Jesus asked Peter and he said, who do you say I am? Dan kemudian Yesus menanyakan kepada Petrus, dia tanya, menurut kamu siapa aku? And Peter answered and said, you are the Messiah, the Son of the living God. Dan kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. And then Jesus answered and said to him, well, blessed are you, Simon. Dan kemudian Yesus menjawab, dia dikatakan, diberkatilah engkau, hai Simon. For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, tetapi Bapakku sendiri yang di sorga yang menyatakan ini kepadamu. Okay, Peter had a revelation of Jesus's heavenly identity. Apakah Petrus mengalami pewahyuan atau menerima pewahyuan tentang identitas sorgawinya Yesus? Peter understood that Jesus was the Messiah. He was the Son of the living God. Amen. Petrus mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. So heaven revealed Jesus' name and therefore his purpose. Dan sorga itu menyingkapkan namanya Yesus, dan dari nama itu tersingkap pula tujuan-tujuannya. See, he wasn't just telling him that you're the Messiah. He was saying, because you are the Messiah, and then you are going to deliver all the world. You're going to bring salvation to the world. Amen. Dia bukan hanya sedang menyatakan bahwa oh, engkau Mesias, bukan, tapi dari perkataan itu engkau adalah Mesias, artinya engkau akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. So after Peter had that revelation of Jesus, then Jesus turned to Peter and said this. Setelah Petrus mengalami pewahyuan itu, menerima pewahyuan tentang Yesus itu, maka kemudian Yesus berbalik lagi kepada Petrus dan katakan ini. And he said, I tell you that you are Peter, and on this rock, Amen. I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu sungguhnya engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan mendirikan, membangun jemaatku dan pintu gerbang Hades, pintu gerbang alam maut tidak akan dapat menguasainya. As soon as Peter answered the question about who Jesus was, he received revelation about who he himself was. Saudara, pada saat Petrus menerima pewahyuan tentang siapa Yesus, pada saat yang sama setelah itu juga, seketika itu juga, Petrus pun menerima pewahyuan tentang siapa dirinya. So the two most important questions in the kingdom of God are this. Jadi dua pertanyaan yang paling penting dalam kerajaan Allah adalah ini. Who do you say that Christ is, and who does he say that I am? Menurut kamu siapakah Kristus itu, dan menurut Kristus siapakah aku ini? Who do you say Christ is, and who does he say you are? Menurut engkau, menurutmu siapakah Kristus itu, dan menurut dia siapakah engkau? See, what you believe about God determines how you live. Amen. Saudara, apa yang kau percayai tentang Tuhan, itu yang akan menentukan cara hidupmu. Every choice you make in life ultimately has its roots in who you say he is. Setiap pilihan yang kau buat di dalam kehidupanmu itu sebenarnya berakar tentang pandanganmu, keyakinanmu tentang siapa dia sebenarnya. And if you believe who he says you are. Dan mengenai juga apa yang dia katakan atau apa yang kau percaya tentang siapa dirimu di hadapannya. When I was growing up, I was afraid that God would want me to work someplace I didn't want to work. Saudara, ketika saya bertumbuh besar gitu ya, saya takut sekali kalau misalnya Tuhan suruh saya ke satu tempat di mana saya nggak suka untuk kerja di situ. I had this belief for some reason that if I didn't want to do something, then it must mean that God wants me to. Sorry, can you repeat that, Bethany? I had this belief Mhm. where if there was something that I didn't want to do with my life, like be a missionary or Right. something, then that must mean that God wants me to because I didn't want to. Oke. Ya. Jadi saya punya keyakinan ini dulu. Kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang saya nggak suka, saudara ya, itu artinya, ini keyakinan saya, itu artinya Tuhan yang lagi nyuruh saya kalau saya sedang melakukan sesuatu yang saya nggak suka gitu ya. So as a young teenager, I was afraid that God would ask me to work in a very old elderly home, like a place for elderly people. Saudara, jadi sebagai remaja seorang remaja perempuan gitu ya, perempuan yang bertumbuh dewasa, saya takut banget kalau misalnya Tuhan suruh saya tiba-tiba kerja di panti werda gitu ya, panti jompo lah ya, untuk ngurusin orang-orang tua gitu, saudara. Yeah, my mom is wonderful with the elderly people and she would have loved to do that. Dan kalau ibu saya tuh luar biasa merawat orang-orang lanjut usia. Ibu saya akan suka untuk berada atau melayani di tengah-tengah panti werda, panti jompo. But I, as a young teenager, that was the last thing I wanted to do. Tapi saya pada saat itu masih muda, buat saya itu adalah hal terakhir yang saya ingin lakukan. And I thought of God as a harsh taskmaster instead of a loving father. Saudara, saya juga berpikir bahwa Tuhan itu seperti seorang tuan yang keras. It wasn't until I had a revelation that he is good and that his desire for me was something that would thrill my soul. It wasn't until then that it changed me. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa dia adalah seorang Bapa yang penuh kasih sampai saya dapat menemukan atau menerima pewahyuan bahwa dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memikirkan tentang kehidupan saya. Sampai saya menerima pewahyuan itu, maka pemikiran saya tentang Tuhan itu tetap dia adalah seorang Tuhan yang keras. See, my belief that God, like a harsh taskmaster, caused me to not fully trust him. Saudara, keyakinan saya bahwa Tuhan itu adalah seorang tuan atau pemberi kerja mandor yang keras, itu membuat saya jadi nggak bisa percaya sama dia. Because what you believe about God determines how you're going to live. Amen. Karena apa yang kau yakini tentang Tuhan itu yang menentukan bagaimana engkau hidup. When I realized that he is a good and loving father who loves to give me the desires of his heart, then I was able to fully trust and give myself to him.
Ketika saya menyadari bahwa dia adalah seorang bapak yang baik dan yang sangat mengasihi saya dan dia siap untuk menjawab semua kerinduan saya yang ada di dalam hatinya, maka pada saat yang sama pula saya dapat menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya dan percaya kepada dia sepenuhnya. So, in learning how to war with our prophetic words, the most important place to begin is discovering our prophetic identity. Jadi supaya kita dapat bekerja dengan perkataan-perkataan profetik kita, perkataan-perkataan nubuatan kita. Perkara pertama yang harus kita pastikan adalah kita mengerti betul identitas profetik kita. So 1 Timothy 1:18 says, Timothy, my son, I'm giving you this command. 1 Timotius 1 ayat 18 dikatakan, Timotius anakku yang kekasih, aku memberikan kepadamu perintah ini. In keeping with the prophecies once made about you, dan untuk menjaga setiap nubuat yang telah dikatakan atas hidupmu, so that by recalling them, you may fight the battle well. supaya ketika engkau mengingatnya kembali, engkau dapat berjuang atau engkau dapat hidup dengan baik. Many people try to carry out the doing of a prophetic word without embracing who they are first. Timotius 1 ayat 18 tadi saudara ya. Jadi banyak orang mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka ingin kerjakan tanpa merangkul terlebih dahulu apa yang telah diberikan kepada mereka. We must learn how to be, let me say it this way. We are primarily human beings, not human doings. Alright, saudara, saya akan mengatakan seperti ini. Kita harus belajar untuk menyadari bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia, human beings, bukan manusia yang bekerja, not human doings. Jadi kita itu jadi manusia terlebih dahulu, baru bisa kerja, nggak kebalik, saudara, bukan kebalikannya. Everything we do flows from who we are. Amen. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harusnya mengalir dari siapa diri kita, identitas kita. So let's talk a little bit about identity right now. Saudara, jadi kita bicara sedikit tentang identitas. How you define yourself matters. Bagaimana kita dapat mendefinisikan bahwa diri kita, hidup kita itu penting. Are you internally, externally, or eternally defined? Apakah kita terdefinisikan secara internal atau melalui perkara-perkara eksternal atau melalui perkara-perkara eternal atau kekal? We're going to learn how to activate our eternal or our heavenly identity today. Kita akan belajar untuk mengaktifasi identitas kekekalan kita atau identitas surgawi kita hari ini. But first we need to break some boxes. Amen. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menghancurkan kotak-kotak yang selama ini ada. So a box is something that is meant to contain. Saudara, kotak atau kardus itu kan ditujukan untuk menampung sesuatu, menyimpan sesuatu. And I'm going to talk about two different types of boxes that sometimes get on us in our identity. Saudara, saya akan bicara tentang dua jenis kardus, dua jenis kotak yang terkadang itu menghalangi identitas atau mempengaruhi identitas kita. The first is an internal box. Yang pertama saya sebut sebagai kardus atau kotak internal. These are the mindsets, the internal beliefs or thoughts we have about ourselves. Kardus internal ini isinya adalah pola pikir kita, keyakinan pribadi kita tentang siapa identitas diri kita menurut kita sendiri. We find this with Moses, who was the only Israelite raised without a slave mindset. Kita menemukan ini terhadap dalam diri Musa bahwa dia adalah satu-satunya orang Israel yang dibesarkan tanpa pola pikir seorang budak. Think about this. Out of millions of Hebrews, he was the only one who was not a slave. Saudara bayangkan ini bahwa dari jutaan orang Ibrani cuma dia satu-satunya yang bukan budak. He grew up in a palace. He was exposed to all of the literature and the education of his day.
Saudara, dia bertumbuh besar di dalam istana dan dia memiliki akses atas semua pendidikan, semua karya-karya sastra yang penting di masa hidupnya. When God needed someone to deliver his people, he needed somebody who had a free mindset. Amen. Ketika Tuhan membutuhkan seseorang untuk membebaskan umatnya, maka dia memerlukan seseorang yang memiliki pola pikir orang yang merdeka. So when God asked him to deliver the Israelites from slavery, Moses had a problem. Saudara, ketika Tuhan meminta Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan, Musa punya masalah ternyata. Okay, we're talking about internal mindsets, internal boxes right now. Saudara, kita sedang bicara tentang kardus internal tadi ya, yang isinya pola pikir, keyakinan pribadi, itu semua. This is how we look at our own identity. Dengan cara ini kita juga bisa melihat bagaimana identitas kita sendiri. So Exodus 4:10-13 says this. Keluaran 4 ayat 10 sampai 13 katakan begini. Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. Musa berkata kepada Tuhan, maafkan hambamu ini ya Tuhan. I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant." Aku dari dulu nggak pernah pandai bicara. Zaman dulu pun aku nggak pandai bicara, dan sejak kau berfirman sekarang pun aku juga nggak pandai bicara. I am slow of speech and tongue. Aku ini orang yang berat mulut dan berat lidah, kalau saya nggak salah bahasa Indonesia katakan begitu. And the Lord went on to tell him, "Oh, who gave humans their mouths? Who teaches them how to speak?" Dan Tuhan bilang kepada Musa, siapa yang memberikan mulut kepada manusia? Siapa yang mengajarkan lidah manusia untuk berbicara? Is it not I, the Lord? Bukankah aku Tuhan yang membuat demikian? Now go, I will help you speak, and I will teach you what to say. Sebab itu sekarang pergi, dan aku akan menolong engkau untuk berbicara, dan aku mengajarkan kepadamu apa yang harus diperkatakan. But Moses isn't going to give up, and he says, "Pardon your servant, Lord. Please send someone else." Musa nggak mau nyerah, saudara. Musa tetap bertahan sama anggapan pribadinya. Dia bilang, Tuhan ampuni hambamu ini, tapi utus orang lain aja. Okay, Moses had a problem. He saw himself a certain way. Saudara, Musa punya masalah. Dia melihat dirinya dengan satu cara pandang tertentu. God is coming to him and says, "I am sending you to deliver my people." And Moses says, "Hey, I don't talk real good." Tuhan bilang sama Musa, aku akan mengutusmu untuk membebaskan bangsa atau umatku. Maka kata Musa, Tuhan, aku bukan orang yang pas deh kayaknya buat gituan. He had an internal box about how he spoke. Dia memiliki kardus internal itu tentang bagaimana caranya dia berbicara. But catch this, hundreds of years later, the Bible remembers him differently. Saudara, tapi tangkap hal ini, bahwa ratusan tahun setelah kejadian itu, Alkitab menceritakan Musa dengan cara yang sangat berbeda. In Acts chapter 7, the martyr Stephen says this about Moses. Di Kisah Rasul pasal 7, martir pertama yakni Stefanus itu mengatakan begini soal Musa. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Musa dididik dalam segala hikmat Mesir, tapi kemudian dia memiliki kuasa yang luar biasa. The Bible recalls that he was powerful in speech. Dikatakan dalam bahasa Inggris bahwa dia penuh kuasa dalam apa yang dia katakan dalam perkataannya. That was the opposite of what he thought about himself. Saudara, Alkitab kemudian beratus-ratus tahun setelah itu sangat bertentangan, menyatakan apa yang sangat bertentangan dengan apa yang Musa katakan di Keluaran pasal 4 tadi. So Moses had an internal definition of his identity, which was affecting his destiny. Jadi Musa memiliki definisinya sendiri atau definisi internal dalam dirinya yang kemudian bertentangan dengan apa destiny Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. His view of himself almost caused him to miss his destiny of delivering Israel. Wow.
Saudara, pandangan Musa tentang dirinya sendiri, pandangan pribadinya tentang dirinya sendiri, itu nyaris saja dapat mengakibatkan Musa kehilangan destiny yang Tuhan siapkan buat dia, yaitu sebagai pembebas umat Israel. Are you guys catching this yet? Apakah ibu-ibu menangkap hal ini? We look at Moses and he thought he didn't talk very good. Saudara, kita lihat Musa dan kemudian kita pikir bahwa Musa ini nggak pintar ngomong. But the Bible remembers him as a man who's powerful in speech. Tapi Alkitab mencatat, mengingat Musa di Kisah Rasul 7 tadi bahwa dia adalah seorang yang sangat berkuasa dalam perkataannya. What if he had allowed that internal box to keep him back from fulfilling God's will? Saudara, apa yang akan terjadi jika Musa terus-menerus mengizinkan kardus internal itu menahan dia untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? He would have missed his entire destiny. Saudara, dia akan meluputkan destiny Tuhan sepenuhnya atas hidupnya. When Maya, I don't know if I said this, what you believe, I'm going to say this again. What you believe about your identity will either promote you in a destiny or cause you to forfeit it. Saudara, apa yang kau percayai tentang dirimu, maka itu dapat cuma dua pilihannya. Apakah engkau akan masuk ke dalam destinimu atau engkau justru akan kemudian mundur dari destinimu. It's what you believe about your identity. Saudara, ini bicara tentang apa yang kau percayai tentang identitasmu. This is why it's so important to know who heaven says you are. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sorga katakan tentang diri kita. Because your destiny depends on it. Karena destiny saudara bergantung kepada itu. When my oldest daughter was very young, about 3 years old, ketika putri tertua saya itu masih kecil, sekitar 3 tahun, I used to take her out on errands around town. Saya biasanya membawa dia untuk belanja keperluan-keperluan rumah ya di sekeliling kota. And I would introduce her to some of my friends and I would say, Faith, can you say hi to so-and-so? Dan kemudian saya akan kenalin dia kepada beberapa teman saya dan bilang, Faith, kamu bisa kenalin diri kamu nggak kepada tante ini, om ini gitu ya. And she would get a very grumpy look on her face and kind of turn to the side really quick. Dan dia akan memiliki wajah yang cemberut kayak gitu, saudara ya. Lalu kemudian dia memandang ke samping seperti ini. And I recognized that something was going on with her. Dan saya kemudian menyadari ada sesuatu yang terjadi nih sama anak pertama saya ini. I'm okay with my child not being perfect. Saudara, saya tidak masalah anak saya nggak sempurna. But this was something more than that. She was being rude and I needed to find out what was going on. Saudara, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar menyadari ketidaksempurnaannya di masalah ini. Kayaknya dia ada sesuatu dan saya perlu cari tahu apa ini. So I would talk to her privately and I would ask her, honey, what's going on? Jadi saya akan bicara kepada dia tatap empat mata, lalu saya tanya, sayang, apa yang terjadi? She would say, I'm shy, mommy, I'm shy. Kemudian dia akan bilang, mami, aku malu. And I don't know about you guys, but I believe that shy is a lie from the enemy. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara gimana, tapi saya percaya rasa malu-malu itu adalah dusta si musuh. There is no fruit of the spirit of shyness. Saudara, rasa malu itu bukan buah roh. And so it's different than being quiet. Saudara, malu dan tenang itu berbeda. There's a difference between quiet and shy. Ada bedanya antara diem, tenang dengan malu. And so because as her mother, I recognized the lie of shy. Saudara, karena saya ibunya, maka saya mengenali nih, oh ini dia mempercayai dusta soal rasa malu ini. I would tell her, I say, you're not shy, honey. You have the lion of the tribe of Judah roaring inside of you. Saya katakan kepada dia, kamu bukan seorang anak yang malu-malu kucing, tetapi engkau adalah singa Yehuda yang mengaum dari dalam dirimu. And I would continue to speak that to her over and over. Amen. Dan saya terus perkatakan itu atas dirinya, terus menerus. And within about 6 months or so, she started to greet and say hello to my friends. Dan kurang lebih dalam waktu 6 bulan atau sekitar itu, saudaranya, dia akhirnya sudah bisa untuk bilang halo ke teman-teman saya.
And now she's a young woman, and out of all my children, she is the most outgoing and fearless out of all three. Saudara, dan dia sekarang sudah bertumbuh menjadi seorang perempuan muda, dan dari tiga anak-anak saya dia yang paling supel, paling mudah bergaul, saudara, dari ketiga anak-anak saya. But what was happening there? She had an internal box that she was shy. Saudara, apa yang terjadi di situ? Tadinya anak saya ini punya kardus internal yang dia percaya bahwa dia ini adalah anak yang malu-malu kucing. And as her mother, I was recognizing that was the enemy trying to hold her back. Dan sebagai seorang ibu, maka saya menyadari bahwa itu adalah pekerjaan si musuh, berusaha untuk mengerangkeng dia, menahan dia, menawan dia. And I was supposed to speak the truth of her heavenly identity to Amen. her. Dan sebagai orang tua, saya seharusnya menyatakan kebenaran identitas surgawi itu kepada dia. I have friends that into their late 40s struggled with the lie of shy. Saudara, saya punya teman bahkan di usia di akhir-akhir 40 tahun mereka, saudara, mereka masih bergumul soal rasa malu-malu ini. And I can tell you that it impacted their destiny for sure because they were afraid to do things. Saudara, saya bisa bilang pada saudara bahwa sungguh-sungguh rasa malu itu atau menjadi orang yang pemalu itu, mereka sangat berdampak pada destiny mereka karena mereka sungguh-sungguh merasakan dampaknya terhadap destiny hidup mereka. So this is just one example of an internal box that can hold us back. Saudara, ini adalah salah satu contoh dari kardus internal yang dapat menahan atau menawan kita. Again, it's those mindsets, those internal beliefs that we believe about ourselves. Saudara, jadi sekali lagi, kardus internal itu adalah cara kita berpikir, kemudian keyakinan kita, keyakinan pribadi kita tentang siapa diri kita. And we need to throw that box off. Dan kita perlu untuk membuang kardus itu jauh-jauh. Now, let's talk about external boxes right now. Nah, sekarang kita bicara tentang kardus kedua nih, yang saya sebut sebagai kardus eksternal. So where the internal starts inside us, Kalau yang internal itu dimulai dari dalam diri kita. the external is what other people or outward circumstances try to put on you. Saudara, sementara kardus eksternal itu adalah segala sesuatu yang orang lain atau keadaan yang ada di luar kita itu berusaha untuk menyatakan, mendefinisikan siapa diri kita. They could be other people's expectations or opinions. Saudara, bisa menjadi ekspektasi orang lain atau opini orang lain tentang kita. They could be the traditions of men or even your family history. Saudara, bisa tradisi manusia atau sejarah dari keluarga kita. Let's look at an example in the Bible of somebody who had an external box. Mari kita lihat di Alkitab mengenai seseorang yang memiliki kardus eksternal ini. In Judges 6, we read the story of one of my favorite heroes, Gideon. Hakim-Hakim pasal 6 kita baca tentang cerita salah seorang pahlawan favorit saya namanya Gideon. So Gideon is hiding in the wine press and he's threshing wheat for his family. Saudara, jadi Gideon ada di tempat pemerahan anggur, saudara, dia sedang mengirik buat keluarganya. Israel has been oppressed by enemies for many years. Saudara, bangsa Israel itu sudah ditindas oleh atau dijajah oleh musuh selama bertahun-tahun. And then an angel of the Lord appears to Gideon and says, "Oh Gideon, mighty warrior." Dan kemudian malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan katakan, "Hai, engkau yang pahlawan gagah berani." Okay, first of all, Gideon has never fought a battle. Saudara, yang pertama, Gideon itu nggak pernah bertarung dalam pertempuran. He's never been in war. Dia nggak pernah ada dalam peperangan. And at the very moment an angel calls him a mighty warrior, he's hiding. Dan pada saat si malaikat ini bilang, "Hai, engkau pahlawan yang gagah berani," dia padahal lagi sembunyi, saudara. What's going on here? Apa yang sedang terjadi di sini? Now, what's interesting is Gideon's response. He says this because the angel came to him and said, "God has called you to deliver
deliver Israel from the oppressors. Karena malaikat Tuhan katakan kepada dia bahwa Tuhan memanggil engkau untuk membebaskan Israel dari penindasnya. But in verse 15, Gideon says, "How can I save Israel?" Dan kemudian ayat 15 Gideon bilang, bagaimana aku bisa menyelamatkan orang Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Dia katakan, kaum keluargaku adalah kaum yang paling kecil di suku Manasye, dan aku adalah orang paling kecil di dalam keluargaku. He was saying, I'm at the very bottom of the barrel here. Dia bilang, aku ini ada di maaf kata-kata ini, ada kayak di bawah pantat panci nih. How can I save Israel? I'm nobody. Gimana aku bisa ngomong buat orang Israel? Aku ini bukan siapa-siapa. See, he was defining himself by his external circumstances. Saudara, Gideon mendefinisikan dirinya sesuai dengan keadaan yang terjadi di luar dirinya. And it's so easy to disqualify ourselves because of our external circumstances. Dan saudara, sangat mudah bagi kita untuk kemudian mendiskualifikasi diri kita, menganggap diri kita nggak pantas, hanya karena keadaan yang sedang terjadi di luar diri kita. I was in a nation a few years ago with Dan McCollum and team. Saya ada di sebuah tempat bersama dengan Dan McCollum dan tim mereka. So they were introducing the team in front of 1,000 people. Beberapa tahun lalu sudah di sebuah bangsa, kemudian tim ini diperkenalkan di depan ribuan orang. And then when they got to me, they said, "And this is Dan's intern, Tiffany." Dan kemudian ketika sampai ke saya diperkenalkan sebagai, dan ini adalah pegawai di tempat dan memimpin, namanya Tiffany. Yeah, that's great and all, but I'm not his intern and my name's not Tiffany. Saudara, dan kemudian karena saya diperkenalkan sebagai pegawai magang, saudara, saya bilang, saya tahu saya bukan pegawai magang dan nama saya bukan Tiffany. So then we told them and they said, "Oh, okay, we'll introduce her again the next service." Dan kemudian kami kasih tahu ke mereka, dan kemudian mereka bilang, oke, nanti kita perkenalin lagi di ibadah berikutnya. So the next time they introduced me and they said, "And this is Dan's assistant, Stephanie." Dan kemudian orang itu perkenalkan, dan ini adalah asistennya Dan, Stephanie. Again, I'm not his assistant and my name's not Stephanie. Dan sekali lagi, saudara, saya bukan asistennya Dan, dan nama saya bukan Stephanie. So then Dano got up to preach and he introduced me as Pastor Bethany. Dan kemudian Dan khotbah, dan kemudian di akhirnya memperkenalkan saya sebagai Pastor Bethany. Now, I have no problems with titles or names like that. I thought it was funny. Saya nggak punya masalah dengan gelar atau nama-nama seperti itu. Saya pikir itu lucu. But I noticed something changed when they realized I was Pastor Bethany. Tapi saya menyadari bahwa ada yang berubah ketika mereka menyadari bahwa saya adalah si Pastor Bethany. Because I was not an intern and I'm not his assistant and those weren't my names. Karena saya bukan seorang pegawai magang, saya bukan asistennya, dan nama saya bukan nama-nama yang mereka sebutkan tadi. I am Pastor Bethany, and when they recognized that I was a pastor, they received me differently. Dan saya adalah Pastor Bethany, dan ketika mereka menyadari bahwa saya adalah seorang pastor, maka mereka menerima saya dengan cara yang berbeda. It changed how they saw me and related to me. Itu mengubah cara mereka melihat saya dan bagaimana mereka berhubungan dengan saya. Sometimes people will try to put things on you that are not who you are. Terkadang orang-orang akan berusaha mengenakan sesuatu pada diri saudara yang padahal bukan diri saudara. Which is why you have to know who heaven says you are. Itu sebabnya saudara harus mengetahui betul apa yang surga katakan tentang dirimu. Yeah. I grew up in a family of worshipers. Saya bertumbuh di keluarga para penyembah. And my younger sister and my brother both became great worship leaders. Dan adik saya juga, saudara saya laki-laki menjadi pemimpin pujian yang luar biasa. But because I looked at my sister and thought, I don't sing like her, therefore I must not be a good singer. Dan kemudian saya melihat pada adik perempuan saya ini, saya lihat saya nggak nyanyi sebagus dia, oleh sebab itu saya bukan seorang penyanyi yang baik. And I was
defining myself by what I felt was outward, external being put on me. Saudara, jadi saya mendefinisikan diri saya dengan apa yang dilekatkan oleh kondisi-kondisi eksternal kepada saya. And I almost didn't step into my destiny as a worship leader because I was comparing myself to somebody else. Dan saya nyaris tidak dapat memasuki destiny saya sebagai seorang pemimpin pujian hanya karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain. I was invited to speak in Brazil last year before COVID hit. Saudara, saya diundang untuk berbicara di Brazil tahun lalu sebelum COVID menyerang. And I was invited to speak at the largest women's conference in Brazil. Dan saya diminta untuk berbicara di sebuah konferensi wanita terbesar di Brazil. And there were some really well-known speakers that were going to speak as well, like John and Lisa Bevere. Dan ada para pembicara-pembicara yang luar biasa yang berbicara di sana. Salah satunya adalah John dan Lisa Bevere. And Chris Valentin. Ada Chris Valentin. And I remember feeling really unqualified. Saya merasa sangat nggak memenuhi syarat. I remember thinking, I don't speak like them. Those guys are so powerful. They have a big platform. Saya ingat, saya mikir begini, saya nggak bisa berbicara seperti mereka. Mereka orang-orang yang luar biasa yang punya panggung-panggung besar sebelumnya. I'm too small, God. You have the wrong person. Saya terlalu kecil, Tuhan. Tuhan milih orang yang salah nih kayaknya. Does that sound familiar? Saudara, sorry. It's okay. Did you finish? Terdengar bersahabat buat saudara. Yeah, I finished it. Gideon did the same thing. Saudara, Gideon lakukan hal yang sama. How can I save Israel? Gimana mungkin aku selamatin Israel? I'm the very least of my family. Aku orang paling kecil di keluargaku. I'm the most unqualified. Aku orang yang paling nggak pantas, nggak memenuhi syarat. It doesn't matter what anybody says. Saudara, nggak penting apa yang orang lain bilang. What matters is who God says you are. Yang paling penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri saudara. Because He's the one who qualifies you. Amen. Karena Dia yang menyatakan bahwa engkau memenuhi syarat. See, I have prophetic words about speaking in stadiums. Saudara, saya pernah menerima nubuat tentang berbicara di stadion-stadion. And I need to believe who God says I am, not what I think or other people try to put on me. Amen. Tapi saya harus mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang diri saya dan bukan apa yang orang lain katakan atau apa yang orang lain kenakan pada diri saya. God knows how to find us. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menemukan kita. When he needed somebody to kill a giant, he looked for a boy who had already killed the lion and the bear. Ketika dia memerlukan seseorang untuk membunuh seorang raksasa, saudara, maka dia menemukan seseorang yang pernah, anak muda, anak-anak kecil, bocah gembala yang pernah bunuh singa dan beruang. He's looking for those who will believe him when he says who they are. Dia mencari orang-orang yang dapat mempercayai dia ketika dia menyatakan ini loh dirimu sesungguhnya. See, your heavenly identity has the power to call us up and forward. Saudara, identitas sorgawi saudara itu memiliki kuasa untuk membawa saudara naik dan untuk membawa saudara terus maju ke depan. It's not just positive thoughts. Saudara, identitas sorgawi itu bukan cuma sekedar pikiran yang positif. Gideon would never have become a mighty warrior if he didn't start seeing himself the way heaven did. Saudara, Gideon gak akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa kecuali dia dapat melihat dirinya sebagaimana sorga melihat dirinya. He had to believe who heaven said he was so he could do what heaven called him to do. Saudara, dia harus mempercayai apa panggilan sorga terhadap dirinya sebelum dia dapat melakukan tugas yang sorga berikan kepada dirinya. So let's talk a little bit more now about what's your heavenly identity or your eternal identity. Saudara, sekarang kita akan bicara kepada apa itu identitas sorgawi atau identitas kekekalan saudara. Who does heaven say you are?
Saudara, sorga itu ngomong apa tentang dirimu? Now let's look at Jesus. Jesus knew who he was before he ever did anything in ministry. Sekarang mari kita lihat Yesus. Yesus mengetahui siapa dirinya bahkan sebelum dia melakukan satu hal pun dalam pelayanannya. Do you remember when he was being baptized, the heavens opened and a dove came down? Saudara ingat ketika dia dibaptis dan kemudian sorga, tingkap langit terbuka dan ada burung merpati, Roh Kudus seperti burung merpati turun. And the voice of the Father said, "My son in whom I love, with him I am well pleased." Dan ada suara dari sorga menyatakan, anakku yang kukasihi, putraku yang kukasihi, dan kepadanya aku berkenan. Before Jesus did any miracles, Sebelum Yesus melakukan satu mujizat pun, before he died on the cross, sebelum dia mati di atas kayu salib, before he healed blind eyes, sebelum dia menyembuhkan mata yang buta, before he did anything public ministry, sebelum dia melakukan pelayanan umum, pelayanan bagi orang banyak, saudara, he knew who he was. dia tahu siapa dirinya. He was loved by his Father and was well-pleasing to him. Dia dikasihi oleh Bapaknya dan dia berkenan di hadapan Bapaknya. He was the beloved son, Dia adalah putra yang dikasihi. and he rested in that. Dan Yesus tinggal di dalam apa yang Bapaknya katakan tentang dirinya. It wasn't something that he had to work for. Saudara, identitas itu bukan sesuatu yang Yesus usahakan. He wasn't trying to please the Father so that the Father would accept him. Yesus tidak berusaha untuk menyenangkan hati Bapa supaya kemudian Bapa dapat menerima dia. No, it was already from that place of his identity, knowing that he was already pleasing his Father just for who he was. Dari dalam identitasnya dia mengetahui betul bahwa dia sudah berkenan, dia sudah menyenangkan hati Bapa karena dia adalah putra Bapa. Now, do you want to know how powerful this identity was? Saudara mau tahu betapa luar biasanya identitas ini? Immediately after Jesus receives that affirmation from the Father, Saudara, tepat setelah Yesus menerima afirmasi dari Bapa ini, in Matthew 4, it says this: Matius pasal 4 mengatakan ini. he was taken into the desert, into the wilderness, to be tested by Satan. Dan dia dibawa ke padang gurun dan kemudian di sana dia dicobai oleh setan. And remember this, 3 times the devil said this to him: Dan saudara ingat ya, 3 kali iblis ngomong ini ke Yesus. if you are the Son of God, then do this. Kalau engkau adalah anak Allah, putra Allah, maka lakukan ini. If you are the Son of God, then turn this rock into bread. Kalau engkau putra Allah, engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. He was being tested in his identity. Setan itu nyerangnya identitasnya Yesus. He was being tested in his heavenly identity. Setan itu nyerang identitas yang sorga berikan pada Yesus. And Jesus was able to overcome every test because he knew who God said he was. Dan Yesus dapat mengatasi setiap cobaan itu karena Yesus tahu betul apa yang Tuhan atau Bapa katakan tentang dirinya. We need to upgrade our perception of our heavenly identity. Saudara, kita harus mengupgrade persepsi kita tentang identitas sorgawi kita. I know for me that this has been a challenge over the years in some areas. Saudara, saya tahu buat saya ini adalah sebuah tantangan buat saya di beberapa area. Years ago, I would get these prophetic words about being a pioneer and a forerunner. Bertahun-tahun lalu saya mendapatkan perkataan nubuatan ini, saya menjadi seorang pionir, saya menjadi seorang yang meletakkan batu pertama. And I would love these prophetic words. I would celebrate them. Saudara, saya suka perkataan-perkataan nubuatan seperti ini. Saya merayakan perkataan nubuatan demikian. But then I would receive these words that would say, and you'll be known as a mother. Dan kemudian saya menerima perkataan nubuatan seperti ini. Dan kau akan dikenal sebagai seorang ibu. That you are an apostolic mother. Kau adalah seorang ibu, rasul yang adalah ibu. And I would cringe inside. I would shrink inside. Dan kemudian dalam ini saya akan seperti mengecil, saudara ya. Not because I don't love
being a mother to my children. I do love. Atau menciut, bukan karena saya ingin menjadi tidak suka menjadi ibu buat anak-anak saya. Saya suka menjadi ibu buat anak-anak saya. I knew this was talking about being a spiritual mother to others. Saya tahu bahwa perkataan itu bicara tentang saya menjadi ibu rohani bagi banyak anak-anak yang lain. And in my definition of a spiritual mother, it felt very weak and not very important. Dan definisi saya tentang apa itu ibu rohani, definisi saya adalah tentang seorang yang lemah dan nggak terlalu penting perannya. And the Lord took me on a journey to understand how powerful the assignment of a mother is. Dan kemudian Tuhan membawa saya ke sebuah perjalanan untuk memberitahu kepada saya betapa luar biasanya pelayanan sebagai seorang ibu itu. But here was the Lord who is speaking a new identity over me. Dan ini adalah Tuhan yang menyatakan identitas yang baru atas hidup saya. He was telling me, I see you, heaven sees you as an apostolic mother. Dan dia menyatakan kepada saya bahwa aku, sorga, melihatmu sebagai seorang ibu yang adalah rasul. I didn't feel like an apostolic mother. Saudara, saya nggak merasa seperti itu. I didn't even really know what that was. Saya bahkan nggak tahu apa itu ibu apostolik atau ibu para rasul. But I knew for my destiny to unfold, I had to come into agreement with who heaven said I was. Tapi saya tahu betul supaya destiny saya dapat tersingkap, maka saya harus sepakat dengan apa yang sorga katakan tentang diri saya. I needed to own the name of Kingdom Mother. Saya harus memiliki nama itu, yaitu ibu di dalam kerajaan. See, there's three different ways that we learn to war with the names that God gives us. Saudara, ada 3 cara yang seringkali buat kita berperang dengan nama yang Tuhan berikan buat kita. We need to learn how to war with our identity. Saudara, kita harus belajar untuk berperang dengan identitas kita. Because your authority is attached to your identity. Karena otoritas saudara itu nempel banget sama identitas saudara. When we know who we are bold in what we do. Ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita dapat berani dalam apa yang kita lakukan, kita kerjakan. For example, my mother was a nurse, and so growing up, I remember being at restaurants with her. Saudara, jadi ibu saya itu seorang perawat, jadi ketika saya bertumbuh besar, saya ingat saya pergi ke restoran dengan dia. And I remember one time a man was choking and he couldn't breathe at all. Saya ingat ketika ada seorang yang tersedak dan dia nggak bisa nafas sama sekali. And my mom immediately ran up, went over to him, and gave him the Heimlich, and he was saved. Saudara, dan saya ingat ibu saya berlari kepada pria yang sedang tersedak itu, lalu melakukan kepadanya protokol yang disebut sebagai protokol Heimlich, dan kemudian pria ini diselamatkan. My mom's knew her identity as a nurse. Ibu saya tahu identitasnya sebagai seorang perawat. Therefore, there was an authority attached to that name. Oleh sebab itu ada otoritas yang nempel sama nama itu, identitas perawat itu, saudara. So when she was in a situation where somebody needed healing or help, jadi ketika dia dalam sebuah keadaan, ada orang yang perlu pertolongan dalam bidang kesehatan, she was bold in what she was going to do because she knew who she was. Dia berani dengan apa yang dia kerjakan karena dia tahu betul siapa dirinya. See, when we know who we are bold in what we do. Sudah, ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita berani dalam apa yang kita kerjakan. Amin. So, one of the ways that we war with our prophetic promises or who God says we are, salah satu jalan cara yang kita seringkali berperang atau bergumul di dalam apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Or we war with our heavenly identity. Atau ketika kita berperang, bergumul dengan identitas surgawi ini, is that we have to remind ourselves of who heaven says we are. Saudara, kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita tentang apa yang surga katakan mengenai kita. And I'm gonna show you guys some brief ways on how to do that soon. Saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara dengan cara yang cepat bagaimana melakukan itu nanti. But here's 3 keys to warring with your heavenly identity. Saudara, ini ada 3 kunci bagaimana kita dapat berperang dengan menggunakan identitas surgawi kita.
So the first is this, you need to ask. Yang pertama adalah engkau harus minta. Find out who heaven says you are. Temukan apa yang surga katakan tentang diri saudara. What is heaven's perspective of you? Perspektif surga tentang diri kita itu apa? What does God say about you? Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita? And one of the ways that we can learn that is actually through prophecy. Dan salah satu cara kita belajar itu adalah salah satunya adalah dengan lewat nubuatan. Remember that passage where Paul tells Timothy, learn how to war with your prophetic words. Saudara ingat bagaimana Paulus bilang tadi 1 Timotius 1 ayat 18 saudara ya, bahwa belajar untuk berperang dengan menggunakan atau bekerja dengan menggunakan segala nubuatan yang sudah diberikan kepadamu. See, one of the ways we learn to war is we pull out who heaven says we are from our prophetic words. Salah satu cara bagaimana kita bisa belajar untuk berperang, saudara, yaitu adalah dengan cara bagaimana kita dapat menerima perkataan profetik sorga. Apa yang sorga katakan kepada kita, itu yang kita pegang supaya kita bisa maju berperang. So we'll go through our promises, and anytime God says, you are this or you are that, we circle those words in our promises. Saudara, mari renungkan, ingat-ingat kembali janji-janji Tuhan. Lalu saudara mulai baca apa yang Tuhan katakan tentang diri saudara. Tuhan bilang, kamu adalah ini, kamu adalah itu. Maka apa yang Tuhan katakan tentang saudara kasih lingkari, perhatikan betul, ingat betul apa yang saudara katakan. It's really important to write out your prophetic words when people give them to you. Sangat penting untuk mencatat, menulis, atau merekam setiap nubuatan yang disampaikan buat saudara. Because it helps you process these words so that you can activate the promise in your life. Karena ketika saudara catat itu, maka saudara terbantu untuk dapat memproses setiap perkataan nubuatan tersebut, dan kemudian membantu saudara juga untuk mengingat kembali janji itu dalam kehidupan saudara. So I'm going to give you a brief example of something that I have created from what heaven says about me. Saudara, saya akan kasih saudara contoh cepat tentang apa yang saya ciptakan mengenai apa yang Tuhan sorga katakan tentang diri saya. And we like to call this our heavenly identity statement. Dan kami seringkali menyebutnya sebagai pernyataan identitas sorgawi. So again, these are words that I've received over the years, and I went through and I would circle anytime it says, you are this from God. God says you are this. Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang saya terima bersama bertahun-tahun, dan setiap kali Tuhan bilang, kamu adalah ini. Nah, saya selalu catat itu, saudara. Jadi ini adalah perkataan sorga tentang diri saya. And then I create like a bullet list, and I write those words, just those simple words, on a bullet, on a piece of paper, a bullet list. Dan kemudian saya buat seperti poin-poin begitu ya. Poin-poin saya tulis di kertas, dan setiap kali perkataan nubuatan dibilang kamu adalah ini, maka saya taruh itu definisinya, itu saya taruh di setiap poin-poin tersebut. And then I'll take that short list and I'll write out a paragraph of who heaven says I am. Dan kemudian saya ambil daftar yang mungkin singkat itu, saudara, lalu kemudian saya akan membuat satu paragraf penuh tentang apa yang sorga katakan tentang diri saya. So let me give you an example of what this looks like. Jadi saya kasih saudara contoh bagaimana rupanya yang saya lakukan ini. This is just one of my identity statements. Saudara, ini adalah cuma satu dari sekian banyak pernyataan profetik mengenai identitas saya. Now, I didn't write this myself. Saudara, saya nggak nulis ini sendiri. Meaning I didn't come up with this myself. Artinya, maksud saya gini loh, saya nggak ngarang-ngarang ini sendiri, saudara. All of these are prophetic words that have been spoken over me. Semua ini adalah perkataan profetik yang sudah dinyatakan atas hidup saya. And can I just encourage you guys that heaven thinks better of you than you can think of yourself? Semua ini adalah pernyataan profetik yang pernah dinyatakan dalam hidup saya, dan mulaikan saya kasih saudara semangat bahwa sorga ternyata punya anggapan lebih baik daripada engkau menganggap dirimu sendiri, saudara. All right, so this is my statement. Jadi ini pernyataan identitas saya. And I'm going to say it like I believe it. Dan saya akan menyatakan ini dengan penuh keyakinan. This is important, to say it like you believe it. Saudara, ini penting. Saudara harus menyatakannya dengan penuh keyakinan.
I am a forerunner and culture changer Aku adalah seorang pionir dan aku adalah seorang pengubah kebudayaan. whose prophetic voice and declarations shift churches and people. Yang pernyataan serta deklarasi profetiknya dapat mengubah jemaat Tuhan. I am an authentic mother who carries the spirit of Deborah. Aku seorang ibu yang asli, yang otentik, yang membawa rohnya Deborah. I am a bright light who shines best in dark places. Aku adalah cahaya yang terang, yang paling bersinar lebih terang di tempat-tempat yang gelap. And a general whose voice is like a trumpet that carries authority and breakthrough. Seorang jenderal yang memiliki suara layaknya sangkakala, yang suaranya dapat membawa sebuah terobosan. I am a true worshiper, a faith releaser, Aku seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar, seorang yang dapat membagikan iman, freedom giver, prophetic leader, membawa kelepasan, pemimpin yang profetik. and I'm the perfect woman for the job. Dan aku adalah perempuan yang sempurna untuk tugas ini. All right, did you guys hear that? Does that feel like, woo? Okay, Apakah this saudara is merasa, so important. This ini is penting. how we war with our identity. Saudara, beginilah cara kita berperang dengan menggunakan identitas kita. Every time I go into a situation where I don't feel qualified, Setiap kali saya mengalami keadaan di mana saya merasa nggak pantas. maybe I had a bad day with my kids. Mungkin saya punya hari yang nggak terlalu baik dengan anak-anak saya. There's all kinds of reasons why we don't feel qualified. Berbagai macam alasan di mana saya nggak ngerasa pantas, saudara. When I step onto the stage to lead worship or to preach, Ketika saya naik ke atas panggung, ke atas mimbar itu untuk mimpin pujian atau untuk khotbah, I remember who heaven says I am. saya ingat apa yang sorga katakan tentang diri saya. I tell myself, I am a forerunner and a culture changer. Saya katakan pada diri saya seorang pionir, saya adalah seorang pengubah kebudayaan. I have a prophetic voice and it shifts churches and people. Saya punya suara profetik yang dapat mengubah umat Tuhan, jemaat Tuhan. And I will speak over myself who heaven says I am. Dan saya akan terus memperkatakan atas diri saya tentang apa yang sorga katakan tentang diri saya. And I wear it like a garment. Dan saya memakai itu seperti sebuah jubah. And I'm not trying to be something I'm not. Dan saya tidak berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan saya. I'm believing who heaven says I am. Tapi saya mempercayai apa yang sorga katakan tentang diri saya. See, in the earthly system, you're named after what you do or accomplish. Saudara, dalam sistem dunia, nama saudara itu muncul setelah apa yang saudara lakukan atau setelah apa yang saudara capai. In the heavenly system, you do and accomplish out of who God says you are. Tapi dalam kerajaan Allah, saudara, engkau melakukan sesuatu, engkau mencapai sesuatu, itu lahir dari apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Just thinking about Gideon again, Saudara, mari renungkan soal Gideon lagi. he would never have been called a mighty warrior unless he had accomplished great exploits and great battles. Dia nggak mungkin disebut pahlawan yang gagah perkasa karena dia nggak pernah ngikutin perang, nggak pernah ikut dalam perang yang besar, nggak pernah eksploitasi perang yang luar biasa. The earthly system would never have acknowledged him as a warrior during that time. Saudara, secara duniawi, sistem dunia nggak akan pernah bilang Gideon ini adalah pahlawan yang luar biasa, gagah perkasa, nggak mungkin. But heaven says, you are already a warrior. Tapi ketika sorga datang ke dia, sorga bilang ke dia, saudara, bahwa engkau sudah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Because this is who heaven says you are. Karena sorga ngomong ini tentang dirimu. Now go and do who heaven says you are. Sekarang pergi dan kerjakan apa yang sorga katakan tentang dirimu. Heaven said, I am a mighty warrior. Sorga katakan bahwa aku adalah pahlawan yang gagah perkasa. Well, what do mighty warriors do? They fight battles. Apa yang dilakukan seorang pahlawan yang gagah perkasa? Mereka bertempur dalam peperangan. Who does heaven say you are? Saudara, apa yang sorga katakan tentang dirimu? Heaven says, I am an apostolic mother.
Saudara katakan bahwa aku adalah seorang ibu kerasulan. I am learning to start acting and walking out that identity. Dan maka saya belajar untuk menjalani dan hidup di dalam identitas itu. See, in order to walk out your heavenly identity, you must know who heaven says you are, Saudara, right? Sorry. untuk menghidupi identitas surga itu, engkau harus tahu apa yang surga katakan tentang dirimu. Then you must agree with who heaven says you are. Dan engkau yang pertama tahu, yang kedua sepakat dengan apa yang surga katakan tentang dirimu. And you come into agreement with heaven by believing and confessing what God says about you. Dan kesepakatan itu kita lakukan dengan mempercayai dan mengakui, memperkatakan apa yang surga katakan tentang diri kita. You have to own the name. Saudara, engkau harus sungguh-sungguh memiliki nama itu, saudara. We have a friend who was a religious advisor. Saudara, kami punya teman, dia adalah seorang penasihat penasihat rohani. But many years ago, he wasn't doing any of that. Bertahun-tahun sebelum itu, dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. He would receive these prophetic words about being called to speak to presidents, kings, and leaders of nations. Dia menerima perkataan nubuatan ini bahwa dia dipanggil untuk berbicara di hadapan presiden, raja, para pemimpin bangsa-bangsa. And he didn't agree with the words. Dan dia nggak sepakat dengan perkataan itu. He thought that people were just making them up. Dia berpikir bahwa orang cuma ngarang-ngarang doang nih. Or he thought it was like the kind of word that they tell everybody. Atau dia pikir, nih semua orang dinubuatinya sama kayak gini nih. Like a flower girl throwing petals at a wedding. Seperti apa namanya? Seperti pembawa bunga itu saudara di depan pernikahan kan ngelemparin bunga, nah semua orang kena bunga yang sama tuh. Where everybody is called to speak to presidents or something. Bahwa semua orang dipanggil untuk berbicara di hadapan presiden atau ya semacam itulah. So he didn't put a lot of weight on the word. Sehingga dia tidak menaruh bobot yang penting di dalam perkataan nubuatan tersebut. Well, over 2 years' time, he received that same word like 30 times. Saudara, dalam 2 tahun, saudara, dia menerima perkataan nubuatan yang sama kurang lebih 30 kali. So he's hearing the same word about being called to speak to presidents and kings like about 30 times over 2 years. Jadi dia mendengar perkataan yang sama terus-menerus bahwa engkau dipanggil untuk berbicara di hadapan raja, para pemimpin, presiden. Dalam 2 tahun itu dia mungkin mendengar pesan yang sama 30 kali lebih. So now it finally caught his attention. Akhirnya setelah itu, maka perkataan itu sungguh-sungguh menarik perhatiannya. So he asked a prophet friend of his, he asked them, what do you do when you get the same word over and over and over? Jadi dia tanya temannya seorang nabi, dia tanya begini, apa yang kau lakukan kalau engkau mendapatkan pesan nubuatan yang sama berulang-ulang kali? And his prophet friend said this. Dan teman nabinya itu bilang begini. To reject the word of the Lord is as to reject the Lord himself. Kalau engkau menolak perkataan Tuhan, maka sama aja engkau menolak Tuhan. Once a word has been tested and judged to be a word from the Lord, jadi kalau dia bilang ketika sebuah pesan atau sebuah perkataan itu sudah diuji bahwa sungguh ini dari Tuhan, we need to value and trust that word as if it was the Lord himself speaking it to us. Kita harus sungguh-sungguh menghargai bahwa dan mempercayai bahwa perkataan itu seperti memang Tuhan sendiri yang mengatakannya kepada kita. When he heard that, he dropped to his knees and repented before God. Ketika dia mendengar itu, maka dia langsung bersujud dan kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. He said, Lord, forgive me. Dia bilang, Tuhan ampuni aku. But then he said this, he came into agreement with his identity. Dan kemudian dikatakan ini, bahwa dia sepakat dengan identitasnya. This is key here. Sudah ini kunci. He said, I am a prophet to kings and presidents and leaders of nations. Dan kemudian dikatakan, aku adalah nabi bagi para raja, para presiden, dan para pemimpin-pemimpin di dunia. I am who you say I am. Aku adalah sebagaimana engkau menyatakannya. Within 2 weeks of that moment,
he was asked to minister to the president of Brazil and Mexico. Dalam 2 minggu setelah pernyataannya itu, saudara, dia sepakat dengan perkataan Tuhan dengan dirinya. Dia diminta untuk melayani Presiden Meksiko dan Brasil. It wasn't until he came into agreement with who heaven said he was that his destiny was unlocked. Sebelum dia bisa sepakat dengan apa yang surga katakan tentang dirinya, maka destiny-nya nggak akan pernah terbuka. So we must come into agreement with heaven and who heaven says we are. Jadi kita harus sepakat dengan surga dan dengan apa yang surga katakan tentang diri kita. And that can be as simple as once you have your identity statement, you say, I am who you say I am. And you repeat who God says you are. Saudara, mungkin itu bisa sederhana ketika saudara menerima pernyataan profetik tentang identitas saudara, maka saudara mengatakan, aku adalah sebagaimana yang kau katakan tentang diriku. Mungkin tapi saudara ulang-ulangi itu, mungkin bisa sesederhana itu. So again, we're talking about how to war with our heavenly identity. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita dapat berperang dengan menggunakan identitas surgawi kita. So the first is we ask, we find out who heaven says we are. Yang pertama kita minta, kita harus cari tahu apa yang surga katakan tentang diri kita. Second is we agree with who heaven says we are. Yang kedua, kita sepakat dengan apa yang surga katakan tentang diri kita. You have to own your name. Saudara harus sungguh-sungguh memiliki nama atau definisi yang surga berikan kepada saudara. You take responsibility for who heaven says you are. Dan kemudian saudara memegang tanggung jawab tentang apa yang surga katakan tentang diri saudara. And finally, we act on who heaven says we are. Dan yang terakhir adalah kita bertindak sesuai dengan apa yang surga katakan tentang diri kita. Remember, Gideon now knows who he is. He's a mighty warrior. Saudara ingat bahwa sekarang Gideon menyadari siapa dirinya. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. He finally started to believe and come into agreement with heaven. Dia mulai mempercayai dan mulai sepakat dengan apa yang surga katakan tentang dirinya. But it wasn't until he acted on who heaven says he was that his destiny was unlocked. Saudara, tapi tidak sebelum Gideon berani bertindak sesuai dengan identitas yang surga berikan, sebelum itu maka nggak mungkin destiny-nya terbuka. Because the Bible records that later that evening, Gideon went out and tore down his father's false idols. Dan karena kemudian Alkitab mencatat bahwa semalam setelah dia menerima perkataan itu, sudah maka Gideon pergi untuk menghancurkan mesbah persembahan berhala yang dimiliki ayahnya. And shortly after that is when he gathered Israel to go to war against his oppressors. Dan dengan cepat setelah itu maka dia mengumpulkan orang-orang Israel untuk masuk ke medan perang untuk memerangi para penindasnya. And he became the deliverer of Israel. Dan dia menjadi seorang pembebas Israel. So learning how to war with our identity are in those three things. We ask, agree, and we act. Jadi belajar untuk berperang dengan menggunakan identitas surgawi kita itu berada dalam 3 aspek tadi, saudara. Yang pertama kita minta, yang kedua kita sepakat, yang ketiga kita bertindak. So it's really important that we're not living by an internal identity. Jadi sangat penting supaya kita nggak hidup dengan identitas internal, kardus internal tadi. They're false mindsets or lies that we're believing about ourselves. Yang isinya adalah cara berpikir yang keliru, kemudian keyakinan yang salah tentang diri kita. We're rejecting external identity. Kita juga menolak setiap kardus-kardus eksternal atau identitas eksternal. And this can look like many different things. Dan saudara, ini semua dapat memiliki rupa yang berbeda-beda. You might be thinking, well, I don't have enough education. Saudara mungkin bilang begini, oh pendidikan saya nggak cukup. I don't have enough money. Uang saya nggak cukup. I don't have, I'm a woman. Saya seorang ibu-ibu. Right? I mean, sometimes we get that, like we feel like we're not qualified just because of our gender. Saudara, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita merasa nggak pantas karena apa? Karena gender kita. Or maybe you say, well, my pastor or this person doesn't validate or see me. Atau kita bilang, orang ini tidak mengakui saya. Pendeta ini nggak mengakui saya. Hey, David lived like a king long before anyone recognized him as king.
Saudara, Daud hidup sebagai seorang raja, seperti seorang raja, saudara. Bahkan jauh sebelum orang-orang mengakui dia sebagai raja. He was fighting giants and extending Israel's borders. Dia memerangi raksasa-raksasa, memperluas perbatasan Israel, He was building an army. membangun pasukan. He did everything a king was supposed to do Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. because God said he was king. Karena Tuhan katakan bahwa dia adalah raja. He lived like a king. Saudara, dia hidup sebagai raja. He agreed with his heavenly identity. Dia hidup dengan identitas surgawinya. He acted on it Dan dia bertindak di dalamnya long before anybody else recognized him as king. jauh sebelum orang-orang mengenali dia sebagai raja. He didn't let other people's opinions change who God said he was. Dia tidak mengizinkan opini orang lain mengubah apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. So we're breaking off those internal and external boxes. Jadi kita sedang menghancurkan setiap kardus-kardus internal dan kardus-kardus eksternal. And we're living from our heavenly identity. Dan kita hidup dari dalam identitas surgawi kita. This is who God says we are. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang diri kita. This is who God says you are. Ini yang Tuhan katakan tentang dirimu. And it's so much better than you could ever imagine. Dan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu itu jauh lebih baik daripada apa yang pernah engkau bayangkan tentang dirimu. I think a lot of people get caught up with trying to figure out what their purpose or their destiny is. Saya rasa banyak orang itu terlalu disibukkan berusaha untuk mengetahui apa tujuan mereka, apa destiny mereka. But it's the wrong starting point. Tapi itu adalah titik berangkat yang keliru. You have to know who heaven says you are. Saudara, engkau harus tahu terlebih dahulu apa yang surga katakan tentang dirimu. And when you come into agreement with who heaven says you are and you act on it, Dan ketika engkau sepakat dengan apa yang surga katakan tentang dirimu dan kemudian kau bertindak di dalamnya, then that's when your destiny gets realized. pada saat itulah engkau akan menyadari destinimu. So those are some of the ways that we can learn how to war with our heavenly identity. Itu adalah cara-cara di mana kita dapat berperang dengan menggunakan identitas surgawi kita. Remember, your heavenly identity is one of the most practical ways you live from heaven to earth. Saudara ingat, identitas surgawi saudara adalah cara saudara hidup secara praktis, yaitu dari sorga kepada bumi. And one of the ways that we get to learn who God says we are, again, is through prophecy. Saudara, salah satu cara bagaimana kita belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang diri kita yaitu melalui nubuatan. And one of my favorite ways, which we don't have a lot of time to go in tonight, is through prophesying through names. Saudara, salah satu cara yang saya suka adalah untuk menubuatkan lewat nama, saudara ya. Tapi kita nggak punya banyak waktu buat malam ini. So when the angel went to Gideon and said, "Oh, mighty warrior," Jadi ketika malaikat itu datang kepada Gideon dan katakan, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa," the meaning of Gideon's name is mighty warrior. saudara, arti dari nama Gideon adalah pahlawan yang gagah perkasa. So heaven was actually affirming what the meaning of Gideon's name meant. Jadi sorga sebenarnya sedang berusaha mengkonfirmasi apa arti nama Gideon itu sebenarnya. So one of the ways that we can learn our heavenly identity is actually found in our names. Saudara, salah satu cara kita dapat menemukan identitas surgawi kita adalah lewat ketika kita mengetahui arti nama kita. And we train in multiple ways on how to prophesy using a name. Dan ya, kami melatih banyak orang dengan cara yang berbeda-beda bagaimana kita bernubuat lewat nama. But one of the ways we do that is through the meaning of a name. Salah satu caranya adalah untuk memakai arti namanya sendiri, saudara. So my middle name is Sarah. Saudara, nama tengah saya adalah Sarah. And it means princess. Sarah artinya putri kerajaan. And I have prophetic words about activating people's royal identity. Saudara, saya mendapatkan pesan nubuat bahwa saya dapat membuka identitas kerajaan dari banyak orang.
Also words about sitting with kings and leaders and influencers. Jadi juga perkataan nubuat tentang saya duduk di hadapan para raja, para pemimpin, para influencers. So again, my name is speaking to my calling or my destiny. Jadi sekali lagi saudara, nama saya itu berbicara mengenai panggilan dan destiny saya. And then what I would do is I would write out that prophetic word. Jadi ketika apa yang saya lakukan adalah saya akan tulis perkataan profetik itu. And I would circle all of those identity statements where God says you are this. Dan saya akan lingkari setiap pernyataan identitas mengenai bahwa yang Tuhan katakan tentang dirimu adalah ini. And then I would write out that heavenly identity statement that I told you about. Dan kemudian saya akan menuliskan pernyataan identitas surgawi seperti yang tadi saya sudah berikan kepada saudara. And then I would put it on my refrigerator. I'd put it in my bathroom mirror. Saya akan tempelin itu di kulkas saya, tempelin itu di cermin kamar mandi saya. And I would speak it over myself until I believe it. Dan kemudian saya akan terus memperkatakan itu sampai saya sungguh-sungguh mempercayainya. And I would start walking it out. Dan kemudian saya mulai menghidupinya. So let me just give you guys a quick example as we close here. Saat kita akan segera menutup, saya akan kasih contoh cepat aja. I was gonna prophesy. What I was gonna do is demonstrate prophesying over a name. Jadi yang saya lakukan adalah untuk mendemonstrasikan bernubuat lewat nama. And so, okay, I'm gonna actually Noni. I was gonna prophesy over you actually. Oke, saya akan bernubuat atas Noni. Noni. So I looked up the meaning of her name, and actually, it's coming up as ninth, which is one definition of it. Also, gift from God. Yeah. Saya melihat arti namanya juga adalah pemberian dari Tuhan. So I could look up the meaning of the name, and then I ask the Lord, what does this mean? Dan kemudian saya bisa lihat arti namanya, kemudian saya tanya sama Tuhan, apa maksudnya? And so for Noni, I actually take there's a superfood that's also called Noni. Saudara, ada satu makanan yang super namanya Noni, saudara. And I feel like you are supernaturally natural. Dan saya merasa bahwa engkau Tuhan panggil untuk menjadi supernaturally natural. I feel like you carry a joy inside of you that is like superfood to the world around you. Saya merasa bahwa engkau membawa sukacita di dalam dirimu sebagaimana makanan super itu membawa sukacita buat orang-orang yang memakannya. That you are an atmosphere shifter with the joy that you carry. Engkau adalah orang yang mengubah atmosfer dengan sukacita yang kau bawa. And I can see it all over your face right now. Saya dapat melihatnya di You guys agree with me? Is she a joy carrier? Saudara sepakat, saudara ya? Dia yang membawa sukacita ya, saudara. But the Noni superfood benefits the body. Saudara, superfood yang namanya Noni ini itu sungguh-sungguh menyehatkan tubuh. And it helps build immunity as well in the body. Dan juga membantu membangun imunitas di dalam tubuh. So I feel like, to me, that speaks that I feel like the Lord is giving you a prophetic gift, Noni. Saya merasa Tuhan memberikan kepadamu sebuah karunia profetik, Noni. Because the prophetic builds up the body as well. Karena profetik itu juga membangun tubuh ya. I feel like you have a strong prophetic gift. Saya merasa kau memiliki karunia profetik yang kuat. So not only does your joy shift atmospheres wherever you go, bukan hanya sukacitamu itu mengubah atmosfer kemanapun kau pergi. I believe the Lord is going to continue to use you to build up his body. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus memakai engkau untuk membangun tubuhnya. Because you are his superfood. Karena engkau adalah superfoodnya Tuhan. Joy and laughter. Does that resonate with you, Noni? Yes. Okay. So that's just a simple example of how you can prophesy with a name. Itu adalah salah satu contoh sederhana, saudara, bagaimana kita bernubuat dengan menggunakan nama. And these are just one of the ways that we can access the mind of heaven about your identity. Ini salah satu cara bagaimana kita dapat mengakses cara pikir sorga tentang identitas saudara. So again, what things about your heavenly identity
are maybe hardest for you to believe and why? These are just some questions to be processing with the Lord. So- For me, yeah, sorry. Saudara, maka apa perkara tersulit yang saudara alami ketika saudara berusaha mempercayai identitas surgawi yang Tuhan berikan buat saudara? Jadi inilah sebuah pertanyaan terus-menerus diproses ketika kita berusaha mengetahui identitas kita dari Tuhan. Moses, it was hard to believe he could speak well. Buat Musa yang paling sulit adalah dia mempercayai bahwa dia dapat berbicara dengan baik. Gideon had a hard time believing he was a mighty warrior. Gideon sulit untuk dia percaya bahwa dia adalah gagah perkasa. So it's important to identify these things so we can call them what they are, which is a lie. Saudara, jadi sangat penting bagi kita untuk dapat mengidentifikasi perkara-perkara ini supaya kita dapat kemudian menyatakan bahwa ternyata perkara-perkara yang tidak bisa kita percayai ini adalah dusta. And then what attitude do you need to have to start aligning yourself with who heaven says you are? Dan sikap seperti apa yang harus kita miliki supaya kita mulai menyelaraskan diri kita dengan apa yang surga katakan tentang kita. How can you come into alignment with your heavenly identity? Bagaimana saudara dapat selaras dengan identitas surgawi saudara? I would receive these words, as I mentioned earlier, about speaking in stadiums. Saya menerima perkataan nubuatan ini yang tadi saya sudah sebutkan bahwa saya berbicara di stadion-stadion. I had to come into alignment with those words. Saya harus sepakat atau selaras dengan perkataan nubuatan itu. So I would get books on public speaking. Jadi saya akan beli buku tentang public speaking. I would learn from people who are powerful speakers. Saya belajar dari orang-orang yang adalah pembicara-pembicara yang luar biasa. I would say yes to any opportunity to speak publicly, whether it was 2 people or 200. Saya akan katakan ya kepada setiap kesempatan untuk bicara di depan umum, baik itu cuma di depan 2 orang atau di depan 200 orang. I would start to align myself with who heaven says I was. Saya akan mulai menyelaraskan diri saya dengan apa yang surga katakan tentang diri saya. And as I did that, God started to open the doors for my destiny. Dan ya pada saat itu Tuhan mulai membuka pintu buat saya untuk mulai menghidupi destiny saya. Prophetic identity is powerful. Identitas profetik itu luar biasa. Your heavenly identity is necessary for your future. Saudara, identitas surgawi saudara itu penting buat masa depan saudara. You need to know who God says you are, Saudara harus mengetahui apa yang Tuhan katakan tentang diri saudara. so you can fully run your race well. Sehingga saudara bisa dapat berlari dalam perlombaan kehidupanmu dengan baik. And your leaders are going to share with you some opportunities coming up to learn who heaven says you are. Saudara, dan nanti para pemimpin saudara akan membagikan bahwa akan ada kesempatan supaya saudara dapat belajar mengenai bagaimana kita dapat sungguh-sungguh mengetahui apa yang surga katakan tentang diri kita. But right now, I want to pray over you guys. Tapi saat ini saya mau mendoakan saudara. And just in closing, I want to break some boxes. Jadi sebagai penutup saya akan menghancurkan setiap kardus. And then I want to activate some heavenly identity. Dan saya akan aktifasi beberapa identitas surgawi. Remember, the truest thing about you in the universe is who heaven says you are. Saudara, hal yang paling benar tentang dirimu di alam semesta ini adalah apa yang surga katakan tentang diri saudara. What steps are you taking right now to activate heavenly identity in your life? Saudara, apa yang saudara bisa ambil hari ini ketika kita sekarang mengaktifasi identitas surgawi dalam hidup saudara. So Jesus, we thank you, Father. Yesus, kami bersyukur Bapa. We thank you that your good thoughts for us are as numerous as the sands of the seashore. Kami bersyukur kalau pikiran-pikiranmu yang baik atas hidup kami itu tidak terhitung sebagaimana jumlah pasir di tepi laut. Lord, that you've given each one of us a future and a hope. Kau berikan kepada setiap kami masa depan dan pengharapan. And Lord, we're learning that oftentimes we're not waiting on heaven, heaven's waiting on us. Tuhan, kami belajar bahwa seringkali bukan kami yang menunggu-nunggu sorga, tapi sorga yang sedang menanti-nantikan kami. Heaven is waiting for us to believe who God says we are. Surga sedang menantikan kami untuk mempercayai apa yang surga katakan tentang hidup kami.
And Lord, right now, I just want to break any false boxes that have been put on these women. Dan Tuhan, aku ingin menghancurkan setiap kardus-kardus yang palsu yang telah ditaruh atas kehidupan wanita-wanitamu ini. Any lies or false mindsets that we have believed about ourselves. Setiap dusta, setiap cara pikir yang salah yang selama ini kami percayai. Right now, Father, I pray that you would reveal what these lies are to these women, anything that they're believing. Sekarang Bapak, aku minta kepadamu untuk menyingkapkan dusta-dusta apa saja yang selama ini dipercaya oleh wanita-wanitamu di tempat ini. These lies whose sole purpose is to hold you back. Dusta yang selama ini berusaha untuk menahan mereka. To think maybe I'm not smart enough. Untuk berpikir bahwa aku nggak terlalu pintar. I'm not a good communicator. Aku bukan seorang yang dapat berkomunikasi dengan baik. Or any maybe the lie of shy. Atau dusta bahwa aku seorang pemalu. In Jesus' name, we break these lies. Dalam nama Yesus kami hancurkan setiap dusta ini. And we no longer come into agreement with them. Dan kami tidak lagi mau sepakat dengan apa yang dikatakan oleh dusta itu. Lord, where other people have tried to put boxes on us. Tuhan, ketika orang lain berusaha untuk menaruh kardus-kardus itu atas hidup kami. Where maybe we didn't feel qualified for different reasons. Mungkin kami merasa tidak pantas untuk banyak alasan yang berbeda-beda. Maybe we thought we disqualified ourselves from past mistakes. Atau kami berpikir bahwa kami adalah orang-orang yang nggak pantas karena kesalahan masa lalu kami. But Lord, we know that you are the restorer of all things. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau adalah pemulih segala sesuatu. And Lord, we come into agreement with who heaven says we are. Dan kami mau sepakat dengan apa yang surga katakan tentang hidup kami. Lord, I pray that there will be a revelation of heavenly identity in this group. Tuhan, aku berdoa biar terjadi pewahyuan atas identitas surgawi dalam kelompok wanita-wanitamu di tempat ini. A hunger to understand who heaven says we are. Rasa lapar, kerinduan yang teramat sangat untuk mengerti apa yang surga katakan tentang diri kami. I feel the Lord's heart for each one of you. Saya merasakan hati Tuhan buat setiap saudara. I hear him say, you are a person of purpose and destiny, says the Lord. Dan Tuhan katakan kau adalah orang-orang yang memiliki tujuan dan tujuan ilahi. So as an apostolic mother right now, jadi sebagai seorang ibu para rasul sekarang, Father, as a prophet, sebagai seorang nabi, I just release royal identity right now into this room. kau lepaskan identitas kerajaanmu ke dalam ruangan ini, tempat There will ini. be an activation of heavenly identity. Aktivasi dari identitas surgawi. That you have permission to no longer believe the lies. Bahwa sekarang engkau diperbolehkan untuk tidak lagi percaya kepada setiap dusta. And to fully embrace who heaven says you are. Tetapi dengan penuh merengkuh apa yang surga katakan tentang dirimu. Because your destiny depends on it. Sebab destinimu bergantung kepadanya. But I release my courage right now. Bapak, aku lepaskan keberanianku kepada mereka. I release prophetic courage right now. Keberanian profetik Tuhan kepada mereka. To believe who heaven says we are. Untuk mempercayai apa yang surga katakan tentang diri kami. Because those who believe their God will do mighty exploits. Karena umat yang mengenal Allahnya, mereka akan kuat dan bertindak. Bahasa Inggris katakan mereka akan melakukan ledakan besar. We thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin.